Sekitar 33 juta tahun yang lalu, pada akhir zaman Oligosen, sebuah virus baru muncul dan menginfeksi sejenis mamalia. Seperti yang kita semua ketahui saat ini, infeksi virus terjadi dan menyebar setiap saat. Tapi kali ini berbeda. Hal ini akan menjadi awal dari wabah virus yang meninggalkan jejak pada genom hampir setiap ordo mamalia saat ini. Awal dari pandemi besar dan kuno, yang menyentuh banyak spesies berbeda, tersebar di seluruh dunia, dan berlangsung selama lebih dari 15 juta tahun. Bayangkan, sebuah pandemi yang berlangsung selama 15 juta tahun. Dan kita tahu pandemi ini terjadi karena, pada tahun 2001, para ahli biologi menemukan bagian dari virus purba yang terperangkap dalam DNA kita. Sebuah fosil molekuler yang terkubur dalam genom kita. Fosil ini bukanlah virus itu sendiri, melainkan bagian dari materi genetiknya. Para ilmuwan menamai rangkaian DNA ini ERVFC, dan ini hanyalah salah satu dari semakin banyak fosil virus yang ditemukan dalam genom hewan modern. Lalu, seperti apa virus ini? Dan, bagaimana hal itu bisa masuk ke dalam genom kita? Jika ada, penyakit apa yang dapat ditimbulkannya? Dan, apa yang dilakukan virus tersebut di sana sekarang? Meskipun kita belum memiliki semua jawabannya, warisan pandemi kuno ini merupakan salah satu dari banyak cerita yang tersembunyi dalam DNA kita, yang menunggu untuk ditemukan. Baik itu hewan, ataupun tumbuhan, semua organisme hidup memiliki setidaknya satu kesamaan. DNA. Mereka penuh dengan sisa-sisa virus purba, tidak terkecuali manusia. Sisa-sisa virus ini dikenal sebagai retrovirus endogen, atau ERV. Dan sebagian besar merupakan sisa-sisa retrovirus purba yang menginfeksi sel telur atau sperma. Jenis virus tersebut memasukkan dirinya ke dalam DNA inangnya sebagai bagian dari siklus hidup normalnya. Dan ketika hal ini terjadi pada sel reproduksi, rangkaian virus tersebut dapat diturunkan dari orang tua ke keturunannya. Namun, hal ini tidak terjadi pada semua infeksi virus. Faktanya, virus yang menempel pada genom inangnya cukup langka. Karena semuanya harus berjalan dengan baik agar hal ini terjadi. Pertama, virus harus berintegrasi ke dalam DNA sperma atau sel telur di tempat yang tepat agar tidak membunuh sel-sel tersebut atau mengganggu cara kerjanya. Kemudian, sel-sel tersebut adalah sel-sel yang beruntung yang akhirnya dapat membentuk sel telur yang telah dibuahi, sehingga memungkinkan ERV diturunkan ke generasi berikutnya. Dan kemudian, hal ini harus terus diwariskan, bahkan ketika organisme tersebut berubah dan berevolusi seiring berjalannya waktu. Namun selama jutaan tahun, peristiwa langka ini cukup sering terjadi sehingga meninggalkan jejak virus yang menjadi fosil. Dalam beberapa hal ini sebenarnya sangat mirip dengan jenis fosilisasi biasa. Ini memerlukan kondisi tertentu dan hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Meskipun demikian, ERV sangat umum dalam DNA kita. Sehingga, menurut sebagian besar perkiraan, ERV membentuk sekitar 8% dari total genom kita. Jumlah tersebut 4 kali lebih tinggi dibandingkan proporsi genom kita yang terdiri dari gen, rangkaian yang sebenarnya mengkode protein. Dalam hal konten DNA, tubuh kita memiliki sekitar 8% virus dan 1 hingga 2% gen. Jadi tubuh kita mengandung lebih banyak virus daripada gen itu sendiri. Saat ini, untuk mencari tahu dari mana setiap bagian DNA virus itu berasal tidaklah mudah. Banyak dari rangkaian ini telah menghasilkan begitu banyak mutasi, dan telah diubah sedemikian rupa sehingga sangat terfragmentasi dan sulit dipahami. Namun dalam kasus ERVFC, rangkaian tersebut menceritakan kisah pandemi multispesies yang bersifat global dan kuno. Atau, mungkin lebih tepatnya, serangkaian epidemi yang terjadi dalam rentang waktu yang sangat lama. Dan, meskipun ERVFC pertama kali diidentifikasi pada tahun 2001, baru pada tahun 2016 sekelompok ahli biologi di Boston College mampu mengumpulkan sejarah virus kuno tersebut. Mereka mencari genom dari 50 spesies mamalia modern untuk mengidentifikasi rangkaian fosil ERVFC, dan menemukan mereka tertanam dalam DNA lebih dari separuh spesies tersebut. Urutan tersebut bahkan dibagi antara spesies yang memiliki kekerabatan jauh seperti manusia dan aardvark. Sekarang, ketika seorang ahli biologi melihat pola seperti ini, hal pertama yang mereka coba pahami adalah apakah ada penjelasan evolusi sederhana untuk pola tersebut.
Misalnya, apakah virus tersebut menginfeksi mamalia purba yang merupakan nenek moyang dari banyak kelompok berbeda, sehingga fosil molekuler ini diturunkan ke seluruh keturunannya? Misalnya, 12 mamalia yang diteliti, termasuk manusia dan panda. Semuanya memiliki lebih dari satu rangkaian ERVFC yang berbeda secara genetik dalam genomnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat banyak kejadian infeksi independen oleh jenis virus yang berbeda seiring dengan evolusi dan penyebarannya ke seluruh dunia. Jadi, kita sebenarnya mempunyai dua fosil ERVFC yang berbeda dalam DNA kita. Dan sejauh yang kita tahu, mereka tidak melakukan apapun saat ini. Yang lebih tua berasal dari infeksi yang terjadi pada kera, sekitar 20 juta hingga 16 juta tahun yang lalu. Dan generasi muda yang kita peroleh berasal dari kera Afrika, antara sekitar 16 juta dan 9 juta tahun yang lalu. Mengenai seberapa luas pandemi ini, kemungkinan besar virus ini akan menyebar ke setiap benua, kecuali Antartika dan Australia, yang secara geografis terisolasi pada saat itu. Dan ini mungkin menjelaskan, mengapa tidak ada hewan berkantung Australia dalam penelitian ini, seperti wallaby dan Tasmania devil, yang ditemukan memiliki virus tersebut dalam genomnya. Itulah beberapa hal yang bisa kita ketahui tentang pandemi kuno ini. Namun ada hal lain yang tidak bisa kita lakukan, karena catatan fosil virus ini tidak lengkap. Bagaimanapun, mungkin ada spesies yang kehilangan rangkaian ERVFC-nya seiring berjalannya waktu. Dan yang lain mungkin terinfeksi, tetapi virus tersebut tidak berhasil tertanam dalam DNA mereka. Dan beberapa garis keturunan yang mungkin membawa fosil virus tersebut baru saja punah. Jadi, kita kehilangan bagian dari teka-teki tersebut, yang membuat beberapa detail penyebaran virus menjadi sebuah misteri. Namun, dengan menggunakan metode yang dikenal sebagai jam molekuler, dan dengan membangun pohon keluarga dari strain virus di seluruh spesies mamalia, para peneliti memperkirakan bahwa virus tersebut berasal sekitar 33 juta tahun yang lalu. Dan dari sana, virus ini menyebar ke seluruh dunia, setidaknya selama 15 juta tahun. Meskipun kita tidak mengetahui spesies virus apa yang pertama kali terinfeksi, kita dapat mengetahui bahwa virus tersebut berpindah dari satu kelompok ke kelompok yang lain dengan cukup cepat. Terdapat bukti setidaknya 26 penularan independen antar spesies. Dan beberapa peristiwa ini terlihat cukup aneh, karena lompatan tersebut tidak selalu terjadi di antara spesies yang berkerabat dekat. Misalnya, urutan virus yang ditemukan pada DNA lumba-lumba ini, paling dekat dengan urutan yang ditemukan pada hewan pengerat dan kelinci. Namun, hal ini tidak berarti lumba-lumba tertular virus langsung dari kelinci, atau sebaliknya. Dan kita tidak tahu seperti apa bentuknya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, catatan fosil virus ini tidak lengkap, jadi kita mungkin melewatkan beberapa langkah dalam hal ini. Yang perlu kita ketahui hanyalah, apa yang kita ketahui tentang bagaimana virus berpindah antar spesies saat ini, misalnya ketika satu spesies memangsa spesies lain. Namun salah satu alasan mengapa virus ini begitu sukses dalam berpindah antar spesies, mungkin adalah kemampuannya untuk bertukar gen dengan strain lain, dan dengan virus lain yang sama sekali berbeda, selama wabah terjadi. Hal ini dikenal sebagai rekombinasi virus, dan dapat terjadi ketika dua virus berbeda menginfeksi hewan yang sama pada waktu yang bersamaan. Hal ini memungkinkan mereka menyatukan elemen-elemen genomnya saat mereka bereplikasi dalam sel yang sama. Dan itu terjadi secara alami setiap saat. Faktanya, hal inilah yang memungkinkan wabah virus penyebab COVID-19 menyebar dengan pesat. Ada bukti bagus bahwa, sebagian besar virus ini mirip dengan virus corona yang ditemukan pada kelelawar, namun sedikit protein yang membantunya memasuki sel target terlihat lebih mirip dengan protein lain yang ditemukan pada terenggiling. Namun, masih belum dapat dipastikan hewan inang apa yang terinfeksi kedua virus tersebut. Sekarang, rekombinasi juga dapat terjadi ketika suatu virus mengambil gen dari virus yang telah memasukkan beberapa rangkaian virus tersebut ke dalam genom inangnya. Dan para peneliti telah menemukan bukti adanya beberapa rekombinasi sepanjang sejarah ERVFC. Jadi virus tersebut mungkin mendapatkan gen yang membantunya berpindah antar spesies dari virus dan strain lain. Hal ini tampaknya lebih mungkin terjadi karena salah satu rekombinasi tersebut terjadi pada protein yang membantu virus kuno memasuki sel targetnya. Tapi, jenis virus apa ERVFC itu? Dan, seberapa mematikannya? Kita tahu bahwa virus tersebut menginfeksi mamalia,
bereplikasi di dalam sel mamalia, dan terkadang tertanam dalam genom mamalia. Dan kita dapat melihat kerabat virus terdekat yang masih hidup untuk mencoba mencari tahu jenis infeksi apa yang mungkin ditimbulkannya. Berdasarkan struktur genetiknya, R5FC merupakan anggota purba dari genus yang disebut Gamma retroviruses. Saat ini, kelompok ini mencakup virus leukemia murine pada tikus dan virus leukemia feline pada kucing. Dan salah satu efek paling umum dari kelompok virus ini adalah onkogenesis, atau pembentukan kanker pada inangnya. Jadi, ada kemungkinan virus ER5FC menyebabkan penyakit serupa, memicu kanker. Namun karena kita tidak mengetahui jenis sel apa yang terinfeksi, kita tidak dapat memastikan apakah virus tersebut menyebabkan leukemia atau jenis kanker lainnya. Dan kita mungkin tidak akan pernah tahu. Seiring dengan semakin banyaknya genom spesies yang diurutkan, kemampuan kita untuk mengungkap sejarah fosil virus ini akan semakin meningkat. Sebab, R5FC bukanlah satu-satunya fosil virus dalam DNA kita. Ada banyak virus lain dalam genom manusia, yang kisahnya menunggu untuk dipelajari. Dan tanpa catatan dalam genom kita tidak akan pernah tahu bahwa pandemi kuno pada zaman dahulu ini terjadi. Dan sisa-sisa kuno ini tidak hanya membantu kita memahami apa yang terjadi di masa lalu. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa virus telah berpindah antar spesies selama jutaan tahun, dan masih terus terjadi. Dan mereka juga membantu kita memahami dan memprediksi bagaimana virus baru berperilaku dan menyebar saat ini. Dari seekor mamalia jutaan tahun yang lalu, hingga DNA kita saat ini, kisah R5FC mengingatkan kita bahwa pandemi adalah bagian dari sejarah kehidupan di planet kita. Dan, suka atau tidak suka, mereka juga akan menjadi bagian dari masa depan kita.